Allah telah menciptakan manusia dan menempatkan manusia di atas bumi ini. Mereka punya mata pencaharian di atas bumi ini dengan berbagai pekerjaan. Meski sedikit di antara mereka yang menyadari hal ini sehingga bersyukur. Mereka pikir mereka ada di dunia ini bukan dicipta, dan mereka pikir segala kenikmatan yang mereka peroleh di dunia ini tidak ada hubungannya dengan pencipta mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشًا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Kenapa sebagian manusia tidak bersyukur? Ada peristiwa yang bisa menggambarkan apa yang terjadi ketika Allah menciptakan manusia ini. Allah menciptakan Nabi Adam sebagai bapak manusia dari tanah liat, kemudian membentuknya dengan sempurna sebagaimana bentuk manusia sekarang, lebih baik daripada monyet. Setelah itu Allah menjadikan Nabi Adam sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Setelah dilantik, Allah memerintahkan kepada malaikat, termasuk kepada iblis, untuk bersujud sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas kepemimpinan Nabi Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, firman Allah. Malaikat pun bersujud. Betapa luhurnya derajat manusia. Namun iblis tidak mau menerima kepemimpinan Adam dengan bersujud kepadanya. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Nabi Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis, dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Iblis tidak bersujud kepada Adam. Allah bertanya, apa yang mencegahmu menindasmu dan memaksamu untuk tidak bersujud di saat aku perintahkan kamu untuk melakukannya? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Maka mengapa engkau perintahkan aku untuk bersujud kepadanya? Aku diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan engkau dari tanah. Begitulah sombong dan bodohnya iblis. Qala ma mana'aka la tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Iblis tidak mau taat kepada Allah karena memiliki standar tersendiri tentang dirinya. Ia menyangka bahwa dirinya lebih baik dari Adam, padahal sangkaan itu salah. Iblis yang laknat dalam alasannya mengacu kepada asal unsur kejadian, tidak mengacu kepada kemuliaan yang besar yang ada pada diri Adam, yaitu Allah menciptakan Adam dengan tangan kekuasaannya sendiri dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Padahal sesungguhnya tabiat tanah liat itu ialah kuat, sabar, tenang, dan kokoh. Tanah merupakan tempat bagi tumbuhan, pengembangan, penambahan, dan perbaikan. Sedangkan api mempunyai watak membakar, liar, dan cepat. Iblis bertauhid secara rububiyah dan uluhiyah, tapi ia tidak bertauhid secara mulkiyah, yaitu menolak perintah Allah sebagai maharaja. Allah marah selayaknya pemimpin dan raja yang dibantah titahnya. Keluar kamu dari surga. Dengan kesombongan yang kamu miliki, tidak layak kamu menghuni surga. Keluar, sungguhnya lakumu itu hina. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman,
turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Salah satu keahlian dan karakter iblis adalah memutarbalikan fakta. Yang baik dianggap buruk dan yang kecil dianggap besar. Ia sendiri merasa besar alias sombong, padahal kecil dan hina. Namun ia pun punya sifat pantang menyerah dan WTP alias wajah tanpa dosa. Divonis bersalah dan dihukum keluar dari surga, iblis masih bisa mengajukan permohonan terakhir. Qala andirni ila yaumi yub'asun. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal mudharin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Setelah berhasil mendapat keputusan dari Allah, maka iblis mengemukakan kesempatan itu akan digunakan untuk apa? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qa'ada li ibni Adam biturukihi wa qa'ada lahu bitariqil Islam. Faqala atuslimu wa tadaru dinaka wa dina abaika? Qala wa asahu wa aslama. Qala wa qa'ada lahu bitariqil hijrah. Faqala atuhajiru wa tadau ardaka wa sama'aka? Wa innama masalul muhajiri kal farsi pitawli. Pasahu hajaro summa qa'ada lahu bitariqil jihad wa huwa jihadun nafs wal mal. Faqala tuqatilu patuktalu patunkahul mar'atu wa yuqassamul malu. Qala pasahu fajahada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman fa'ala dalika minhum pamata kana haqqan 'ala Allah ayudhilahul jannah au kutila kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla ayudhilahul jannah wa in gharika kana haqqan 'ala Allah ayudhilahul jannah au waqastuhu dabatun kana haqqan 'ala Allah ayadhulahul jannah. Sesungguhnya setan selalu duduk menghalangi jalan anak Adam. Maka setan menghalang-halangi jalan Islamnya, lalu berkata kepadanya, apakah engkau mau masuk Islam dan meninggalkan agamamu, yaitu agama nenek moyangmu? Tetapi ia tidak menuruti kata setan dan tetap masuk Islam. Lalu setan menghalang-halangi jalan hijrahnya dan mengatakan kepadanya, apakah engkau hijrah dan rela meninggalkan tanah airmu sendiri? Sungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah sama dengan orang yang menempuh jalan ke negeri Persia jauhnya. Tetapi ia mendurhakai setan dan tetap berhijrah. Kemudian setan menghalang-halangi jalan jihadnya, yaitu jihad dengan jiwa dan harta benda. Lalu berkata setan, kau mau berperang, pada akhirnya engkau terbunuh. Istrimu akan dikawini orang dan hartamu dibagi-bagikan. Tetapi ia tidak menuruti kata setan dan tetap berjihad. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbuat demikian di antara mereka, lalu ia meninggal dunia, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan jika ia terbunuh, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Dan jika ia tenggelam, maka pasti Allah akan memasukkannya ke surga. Dan jika ia tertendang oleh unta kendaraannya hingga mati, maka pasti Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Demikian riwayat Imam Ahmad dari Sirah Abul Faqih. Suatu hari Rasulullah sedang itikaf dan Safiyyah istri Rasul mengunjungi Rasulullah malam hari. Ada dua orang sahabat Ansor berjalan agak cepat. Maka Rasul menegur, jangan terlalu cepat kau berjalan. Ini istriku Safiyyah binti Huyai, bukan yang lain. Kemudian dua orang sahabat berkata, Subhanallah ya Rasulullah. Rasul berkata, setan berjalan dalam aliran darah. Aku khawatir setan membisikkan sesuatu ke dalam hati kalian. Begitulah kewaspadaan Rasulullah terhadap serangan dari setan melalui kecurigaan. Kemudian iblis melanjutkan perkataannya, Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa samailihim wa la tajidu aksarahum syakirin.
Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Said Ibnu Abu Arubah meriwayatkan dari Qatadah bahwa setan dari arah depan mereka lalu memberitahukan kepada mereka bahwa tidak ada hari berbangkit, tidak ada surga, dan tidak ada neraka. Setan datang dari arah belakang mereka, yakni dari urusan duniawi mereka. Lalu setan menghiasinya dengan hiasan yang indah dan menganjurkan mereka untuk memakainya. Setan datang dari kanan mereka, yakni dari arah kebaikan-kebaikan mereka. Lalu setan menghalang-halangi mereka dari kebaikan-kebaikan itu. Setan datang dari arah kiri mereka, lalu ia menghiasi kejahatan dan kemaksiatan hingga menjadi tampak indah. Kemudian menyuruh mereka untuk mengerjakannya dan memerintahkan mereka untuk melakukannya. Hei anak Adam, setan mendatangimu dari semua penjuru. Hanya saja setan tidak dapat mendatangimu dari arah atasmu. Dia tidak mampu menghalang-halangi antara kamu dan rahmat Allah. Ucapan iblis ini hanya semata-mata berlandaskan dugaan dan ilusinya sendiri. Tetapi apa yang diduga oleh iblis itu memang sesuai dengan kenyataannya. Oleh karena itu Rasulullah sering membaca doa, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin ra'auti. Allahumma hafidni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepada Engkau keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepada Engkau pemaafan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan harta benda saya. Ya Allah, tutupilah aurat-aurat saya dan amankanlah rasa takut saya. Ya Allah, peliharalah saya dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri, dan dari arah atas saya. Dan saya berlindung kepada kebesaran-Mu agar saya tidak diculik dari arah bawah saya. Demikian menurut Imam Ahmad dan Hakim mensahihkan hadis ini. Kemudian Allah menegaskan bahwa meskipun iblis telah mendapat surat keputusan untuk bebas menggoda Adam dan keturunannya, bukan berarti iblis berubah kedudukan di hadapan Allah. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.